semuanya, kalau biasa ketemu aku selalu identik sama belajar bahasa Korea. Hari ini kita bakal belajar sedikit, bukan belajar, aku bakal berbagi sedikit cerita tentang sejarah Cina. Nih, siapa yang suka cerita sejarah di sini? Kalau yang suka boleh lanjut dengerin, kalau yang nggak suka boleh leave aja atau mungkin coba denger, siapa tahu akhirnya jadi tertarik. Nih, hari ini cerita yang paling pertama yang bakal aku bawain adalah cerita tentang seorang kaisar di dinasti Qi Selatan. Kaisar ini namanya adalah Xiao Baoquan dan dia dijuluki sebagai Kaisar Donghun. Jadi kata Hun di sini punya arti apa? Hun itu artinya bisa pusing, tapi juga kata Hun ini artinya dalam bahasa Cina biasanya dipakai untuk ngomong orang-orang atau raja yang pemikirannya itu kurang oke. Jadi misalnya mungkin pemikirannya kurang waras, terus habis itu suka melakukan hal-hal yang mungkin di luar pemikirannya kita, sehingga bikin kita bingung, kok sebenarnya orang lagi mikir apa sih. Jadi orang-orang atau penguasa yang biasanya nggak bisa berpikiran jernih biasanya akan dipakai kata Hun ini untuk menunjukkan orang ini kalau memang nggak punya pikiran jernih, orang ini agak sedikit-sedikit nggak waras. Nah, jadi sedikit background aja kenapa orang yang kayak begini bisa sampai jadi raja. Raja ini, si Xiao Baoquan ini, dia lahir di tahun 483, kemudian naik tahta di tahun 498, dan akhirnya 3 tahun setelah dia naik tahta dia kemudian pun meninggal. Pertama-tamanya kenapa dia bisa sampai jadi raja adalah karena papanya ini kudetain raja yang sebelumnya, which is raja yang sebelumnya ini adalah saudara sepupu dari ayahnya. Jadi setelah ayahnya ini naik tahta, ayahnya ini dari istri resmi. Jadi di Cina zaman dulu itu, di Tiongkok zaman dulu itu, biasanya orang-orang atau anak-anak yang punya hak untuk naik tahta cuman atau untuk melanjutin mungkin usaha keluarga atau dapetin kekayaan keluarga itu biasanya cuma sekedar anak-anak dari istri resminya aja. Jadi sama juga ini berlaku dalam kerajaan, maka dari istri resminya, atau berarti sekarang mungkin ya jadi permaisuri, dia punya 2 orang anak. Yang pertama adalah bukan si Xiao Baoquan ini, tapi si kakak dari si Raja Xiao Baoquan ini. Jadi kakaknya ini tapi kebetulan adalah cacat, terus kemudian juga nggak bisa ngomong, maka akhirnya mau nggak mau si raja pun nunjuk si Xiao Baoquan ini untuk menjadi putra mahkotanya. Dari kecil, karena dia udah nggak ada ibu, jadi ibunya mati waktu dia masih kecil, jadi kepribadiannya si Xiao Baoquan ini pun berubah menjadi sedikit tertutup orangnya. Jadi kalau misalnya zaman now mungkin orang-orang bilang dia agak ansos, jadi agak antisosial. Selain itu bukan cuma sekedar ansos, dia juga bahkan nggak punya hobi belajar, dia juga nggak hobi kerja. Padahal salah satu syarat untuk menjadi seorang raja yang baik mungkin kamu harus punya banyak pengetahuan, mungkin kamu harus rajin bekerja kecil. Tapi si orang ini dia nggak hobi belajar, bahkan nggak hobi kerja. Dan yang lebih parahnya lagi, si papanya ini, jadi si raja yang pada saat itu, bukannya nasihatin dia, oh kamu adalah mau putra mahkota, kamu nanti kelak akan jadi seorang raja, jadi kamu harus mau belajar dengan benar. Si raja ini, si papanya ini malah ngeganti sistem dimana biasanya para pejabat negara itu kudu laporan ke raja sehari sekali jadi 3 hari sekali. Jadi biar si anaknya ini punya waktu semakin banyak untuk bermain. Wah, aneh banget kan raja ini kan? Karena dia agak sedikit tertutup, terus dia juga nggak hobi belajar, dia cuma hobi bermalas-malasan dan nggak suka interaksi sama orang luar. Kalau kalian tahu mungkin kalau kalian suka nonton film-film drama mau tentang istana Tiongkok zaman dulu, kalian tahu kalau misalnya biasanya di istana itu ada yang namanya Kasim. Nah, jadi karena dia punya sifat tertutup dan gak gitu suka berinteraksi sama orang luar, pada akhirnya si Xiao Baoquan ini dia cenderung percaya atau memanjakan kasim-kasim yang ada di sekitarnya. Kenapa? Mungkin karena dari kecil dia udah main sama kasim-kasim yang ada di sekitarnya, sehingga dengan kepribadian dia yang tertutup, pada akhirnya dia sering berinteraksi, mungkin dia jadi dekat, dan akhirnya dia jadi percaya begitu aja sama kasim-kasim yang mungkin dari kecil udah nemenin dia, atau sama kasim-kasim yang sering berseliweran di dalam istana. Nah, kemudian salah satu dari kasim ini namanya Rufachen.
Si Kasim inilah, terutama si Kasim kesayangannya dia inilah yang ngajarin dia gimana sih buat jadi semakin malas, dan pada akhirnya dia cuma tahu bersenang-senang aja. Dan of course zaman dulu namanya raja, punya selir banyak pastinya. Jadi salah satu dari kegemarannya dia adalah main cewek. Ya, jadi kalau misalnya kalian tahu zaman dulu itu ada yang bilang kalau misalnya selir raja itu biasanya ada 3.000 orang yang ada yang tinggal di bagian belakang. Jadi di depan itu ada istananya, terus biasanya di bagian belakang itu ada tempat tinggal para permaisuri dan tempat tinggal para selir-selir raja. Dan katanya konon di tempat tinggal para selir-selir itu di dalam terdapat 3.000 orang perempuan yang biasanya diundi buat nemenin si raja. Jadi salah satu selir kesayangannya dia namanya adalah Panyer. Nah, si Panyer ini awalnya adalah pemusik dari penasihat besar Wang. Ketika dia suatu hari datang, terus dia ngelihat si Panyer ini di acara jamuan, kemudian dia berasa naksir dan akhirnya dibawalah si Panyer ini untuk masuk ke istananya. Si Panyer ini begitu masuk ke istana, dia dikasih gelar Kui Fei. Kui Fei ini artinya apa? Kui Fei ini nggak cuma sekedar selir biasa, tapi merupakan selir kehormatan. Jadi pangkatnya masih lebih tinggi dari selir-selir lainnya. Dan kalau Kui Fei ini biasanya pangkatnya cuma satu di bawah permaisuri. Jadi satu di bawah ratu. Jadi makanya dikasih kehormatan, dikasih pangkat yang super tinggi. Jadi si Panyer ini karena kesayangannya si raja ini juga kebetulan adalah golongan isti. Kalau yang nggak tahu isti itu apa, itu adalah golongan ikatan suami takut istri. Jadi si raja ini super takut banget sama si Panyer. Jadi apa aja yang diminta sama si Panyer ini selalu dipenuhi sama raja, termasuk ke permintaan-permintaan yang aneh, kayak misalnya dia minta istana dibikin untuk jadi kayak jalanan di kota, terus habis itu dimana nanti Kasim istananya berpura-pura jadi tukang jual makanan di sana, dan sementara si raja dan si selir kesayangannya ini berakting atau pura-pura jadi tukang potong daging. Jadi kamu bayangin kan betapa nggak punya derajatnya si raja ini, sampai nurut begitu aja sama si selir kesayangannya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin si raja ini naksir berat banget sama si Panyer ini? Nah, pertama udah pasti karena kecantikannya. Kedua adalah karena si Panyer ini juga juga pinter bermusik dan juga pinter nari. Dan yang paling mungkin buat kita agak absurd adalah raja suka banget sama kaki kecilnya. What? Yes, kaki kecilnya. Nah, jadi kalau buat yang belum tahu, aku akan sedikit cerita apa sih maksudnya sama si kaki kecil. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngelihat gambar-gambar yang seperti ini, biarpun kelihatan sedikit menjijikan, tapi ini adalah gambar-gambar kaki yang gambar-gambar kaki yang dibalut. Jadi cewek-cewek zaman dulu itu, jadi perempuan-perempuan zaman dulu itu biasa kakinya dari kecil akan dibalut sehingga kakinya itu nggak berkembang. Nah, kakinya itu nggak berkembang, dan bahkan kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya dibuka di dalamnya itu biasa bentuk tulangnya juga jadi aneh. Tapi lucunya ini adalah salah satu standar kecantikan pada zaman itu. Jadi semakin kecil kakinya maka semakin menarik si cewek itu. Makanya kalau misalnya kalian nonton film silat zaman-zaman dulu banget, biasanya kalau misalnya si peran utama cowoknya atau mungkin ada cowok lain yang mau buka sepatu ceweknya suka, oh jangan dibuka. Karena kenapa? Kaki ini, jadi si kaki kecil ini adalah salah satu termasuk salah satu simbol seks. Jadi mungkin kayak orang-orang zaman now ngeliatin boobsnya cewek, atau mungkin tapi kayak pantat perempuan. Kaki ini sebegitu besar efeknya terhadap gairah seks pria pada saat itu. Si Panyer ini kebetulan karena kakinya super kecil banget, maka ini juga merupakan salah satu poin yang bikin raja itu jatuh cinta mati, setengah mati sama dia, karena berasa dia seksi banget menurut orang zaman itu. Nah, terus habis itu, nah seberapa besar karismanya si Panyer ini ke si raja adalah suatu hari waktu si Panyer ini
kehilangan anak ceweknya yang meninggal 100 hari setelah dilahirkan, si raja ini ngebangun sebuah aula dari emas untuk si Panir. Terus habis itu nggak lupa si raja pun nambahin aksesoris yang berupa kayak teratai emas gitu untuk ditempelin di lantai. Jadi nanti pada saat mau lagi menari atau lagi jalan, si Panir ini akan jalan di atas teratainya karena kakinya kecil. Terus kebetulan napak di atas bunga teratai yang jadi aksesoris di lantai tersebut, bunga teratai emas. Nah, saking cantiknya atau saking terpesonanya si raja waktu ngelihat adegan seperti itu, si raja pun terperangah dan akhirnya muncullah kalimat Xian Zi Xia Fan Bu Bu Shen Dian, yang artinya adalah malaikat atau dewi yang turun ke bumi, dan setiap langkahnya di mana ia berpijak muncullah bunga teratai. Padahal teratainya itu adalah teratai emas yang dipasangin sama raja. Tapi saking terpesonanya si raja sampai bikin kalimat seperti itu untuk memuja si Panir. Nah, jadi sifat rajanya yang ekstrim, nggak peduli sama negaranya, boros-borosin kas negara cuma buat nyenengin si istrinya ini. Jadi otomatis pemerintahannya si raja ini pun bikin orang-orang itu berasa nggak puas dan nggak senang. Karena orang-orang mulai nggak puas sama dia, sehingga muncullah kudeta negara, sehingga muncullah kudeta yang terjadi di tahun 500 juga. Kemudian karena adanya pemberontakan atau kudeta ini, maka si raja itu ngirim 2 jenderalnya pada saat itu, yaitu Jenderal Cui dan Jenderal Xiao. Jadi Jenderal Cui dan Jenderal Xiao yang punya nama Xiao Yi ini dikirim untuk pergi ke medan perang. Tapi si Cui ini begitu dia keluar dari perbatasan ibu kota, bukannya dia berkuda dan sama pasukannya menuju ke medan perang, dia malah tiba-tiba teriak kalau misalnya raja yang sekarang ini adalah raja yang gak berguna, dan dia itu udah berkomplot sama kakak laki-laki si raja untuk melakukan pemberontakan. Si Jenderal Xiao ini pun dia bereaksi dengan super cepat. Jadi dia nangkepin si Cui dan akhirnya akhirnya Jenderal Cui sama si kakak laki-laki raja ini berhasil ditangkap. Dan kakak laki-laki raja ini dijatuhi hukuman mati. Nah, awalnya karena si Xiao ini udah berjasa dan menolong dia berarti, maka si raja ini pun menaikin Xiao ini jadi perdana menteri. Tapi ayah mertuanya, di sini aku lagi ngomongin ayah mertuanya banyak kecil. Ayah mertuanya yaitu ayah dari si Panir atau selir kesayangannya ini, dia ngehasut raja. Terus habis itu bukan cuma sekadar ngehasut raja, dia hobi banget kayak ngehasut raja buat mengeksekusi atau buat menjatuhkan hukuman-hukuman kepada pejabat-pejabat yang sebenarnya mungkin nggak bersalah, tapi dia bikin skenario sehingga pejabat ini seolah-olah bersalah dan nggak bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga raja pun terhasut sama dirinya dan menjatuhkan hukuman mati ke pejabat-pejabat yang mungkin sebenarnya masih oke orangnya. Nah, salah satunya adalah si Xiao ini juga jadi korbannya. Jadi karena setelah difitnah berkali-kali, akhirnya lambat laun si raja ini pun mulai nggak percaya sama si Xiao, dan akhirnya di musim dingin tahun 500, jadi di tahun yang sama di musim dingin itu, si Xiao ini dipaksa untuk bunuh diri sama si raja. Nah, setelah si Xiao ini meninggal, kakak laki-lakinya si Xiao ini yang bernama Xiao Yan, dia dia pun dendam. Jadi dia pengen balas dendam, tapi si Xiao Yan ini bukan tipe orang yang terlalu terburu-buru, jadi dia bukan orang yang kayak emosian, sehingga dia mulai merencanakan pemberontakan yang dilakukan secara perlahan tapi pasti, jadi bertahap. Dan pelan-pelan di musim semi tahun 501, jadi dari musim dingin ke musim semi mungkin sekitar 3-4 bulan setelah adiknya mati, dia udah berhasil menguasai daerah bagian barat dari dinasti Qi Selatan ini. Dan pada akhirnya di musim dingin tahun 501, berarti artinya setahun setelah adiknya mati, penyerangannya udah berhasil sampai ke ibu kota, dan di tahun 502 pun si Xiao Yan ini dia berhasil merebut tahta dari si raja yang nggak bener ini, sehingga dinasti Qi Selatan pun berakhir begitu saja, dan dimulailah dinasti yang baru yaitu dinasti Liang. Nah, jadi si Xiao Paochen ini dia meninggal di tahun 501 karena dia kalah dalam perang. Terus kemudian si Paniernya ini gimana sih nasibnya?
Setelah rajanya mati karena kalah dalam perang, dia dimasukin ke penjara dan dia akhirnya meninggal di dalam penjara di tahun yang sama, jadi di tahun 501, dengan dijatuhi hukuman gantung sama si Xiaoyan. Jadi ini adalah nasib dari seorang kaisar atau seorang raja yang super nggak waras, ditambah sama silirnya yang cantik tapi bernasib tragis. Nah, hari ini cerita aku sampai di sini. Kalau tertarik buat denger cerita-cerita sejarah lainnya, kalian boleh klik like dan juga jangan lupa subscribe channelnya aku. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Annyeong.